Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan menggembahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada subuh di tanggal 1 Juni 2023 ini, marilah kita kaji bersama dengan tema Aku tidak butuh Allah. Aku hanya butuh tempat dari mana aku berasal. Aku hanya butuh tempat dari mana aku diadakan. Aku hanya butuh tempat dari mana aku dihidupkan, dari mana aku diwujudkan, dari mana aku dihadirkan di bumi ini. Hanya itu yang aku butuhkan. Bukan Tuhan yang selama ini hanya Tuhan yang mana hanya ciptaan halusinasiku sendiri sahaja. Bicara tentang Tuhan hanyalah halusinasi. Tuhannya yang diakui, Tuhannya yang diimani, Tuhannya yang dipercayai, Tuhannya yang diyakini.
Semuanya hanya ungkapan semu, semuanya hanya ungkapan bayang-bayang, ungkapan halusinasi manusianya saja. Apapun nama-nama Tuhannya, di dalam apapun nama-nama agamanya masing-masing manusia, semua itu hanyalah Tuhan-Tuhan yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Kenapa semua Tuhan-Tuhan yang selama ini diakui oleh manusia dan di dalam semua agamanya dan apapun sebutannya? Karena bagaimana mungkin manusia mentuhankan itu semua, mentuhankan nama-nama Tuhan yang ada di dalam agamanya, sedangkan di dalam dada setiap manusia yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang nyata, yang jelas, yang berkuasa hanyalah diri manusianya sendiri sahaja. Selama ini yang muhal manusia bisa ketemu Tuhannya, uang manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Apa bukti manusia masih menjadi Tuhan di dalam dadanya? Yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang berkuasa di dalam diri kita kan masih diri kita, bukan Tuhan yang selama ini kita percaya, yang kita selama ini kita yakini, bukan Tuhan yang kita imani yang ada. Wong kita hanya iman pura-pura saja. Wong kita hanya takwa pura-pura saja. Wong kita percaya hanya pura-pura saja, ikut-ikutan wae, supaya kita dikatakan sudah bertuhan dan sudah memeluk suatu agama, apapun nama agamanya dan apapun nama Tuhan yang ada di dalam agama itu, agar terakui saja dan agar pengakuan diri manusia ini agar diketahui bahwa manusia itu sudah memeluk suatu agama dan sudah bertuhan kepada nama Tuhan yang ada di dalam suatu agama itu sendiri. Akan tetapi bagaimana mungkin semua itu terrealisasi selagi Tuhan yang agung, selagi Tuhan yang akbar, selagi Tuhan yang esa? Siapakah dia? Hawa nafsu kita sendiri masih jadi Tuhan. Apakah bisa terrealisasi bertuhan, beragama, beriman dan bertakwanya yang selama ini hanya sebuah angan-angan saja itu bisa terrealisasi? Sedangkan kita hanya berdusta dan hanya mendustai Tuhan saja. Sedangkan kita angan-angan saja itu bisa terrealisasi. Sedangkan kita hanya berdusta dan hanya mendustai Tuhan saja. Sedangkan kita hanya mensekutukan diri kita sendiri di dalam hati kita sebagai Allah. Mensekutukan diri kita sendiri di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita selama ini memposisikan sebagai sang pencipta. Kita selama ini memposisikan menjadi sang pengada, penguasa seluruh apapun yang kita lakukan. Apakah itu? Maka itulah manusia yang tersesat hatinya. Tersesat jauh dari apa? Tersesat jauh dari mana manusia itu didatangkan. Tersesat dari mana manusia itu diwujudkan. Tersesat dari mana manusia itu digelar di dunia ini. Dari mana tempatnya seluruh manusia itu ada.
Jadi aku tak butuh Tuhan, tapi aku hanya butuh dari mana aku ada. Butuh pulang kampung, karena dari ketiadaan itulah munculnya adaku ini. Jadi bila aku pulang kepada ketiadaanku, seperti ketiadaanku, seperti kegoibanku zaman dahulu sebelum aku datang, ya disitulah tempatku kembali, ya disitulah tempat keselamatanku, ya disitulah kampung halamanku. Tak peduli apa kata-kata yang selama ini kita rasakan di dalam bertuhan dan beragama, yang serba di dalam kebohongan, yang serba di dalam kepalsuan saja selama ini. Selama ini kan kita bertuhan dan beragama di dalam kepalsuan saja, bukan bertuhan, bukan beragama yang sebenar-benarnya bertuhan dan yang sebenar-benarnya beragama, kan? Jadi inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah bukan Islam, tapi agama di sisi Allah hanyalah tempat orang-orang yang kembali, orang-orang yang berserah diri kepada dari mana ia ada, kepada dari mana ia wujud, kepada dari mana ia hidup, kepada dari mana ia berperan, kepada dari mana ia dipergerakkan, kepada dari mana ia dijadikan. Hanya itulah tempat Islamnya, tempat kembalinya manusia kepada Tuhannya. Bukan kembali atau memeluk agama Islam versinya iblis, Islam versinya setan, yang mana tambah jauh dari Tuhan, karena yang jadi Tuhan di dalam dadanya hanya hawa nafsunya sendiri. Jadi tempat kembalinya, tempat berserah dirinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada setan. Linnas, hidupnya linnas, milik manusianya. Badannya linnas, milik badan manusianya. Solatnya linnas, manusia yang merasa bisa solat. Ibadahnya linnas, manusianya yang merasa bisa mengerjakan ibadah. Kerjanya linnas, manusia yang merasa bisa bekerja dan sebagainya, seolah-olah manusia itu sang pencipta dunia, seolah-olah sang manusia sebagai sang pencipta dan sang penguasa hidup dan badan serta apapun yang dikerjakannya selama ini di hatinya. Itulah golongan orang-orang qalbun mu'min, qalbun kafirin, hatinya orang-orang kafir. Qalbun kafirina baitun nas, hatinya orang-orang kafir. Bila di dalam hatinya tak ada Allah, tapi di dalam hatinya yang ada hanyalah hawa nafsunya sendiri. Hadirnya, wujudnya, esanya, tauhidnya, ahadnya, dirinya sendiri di hatinya. Itulah qalbun kafirina baitun nas.
rumahnya orang-orang kafir di sisi Allah. Ketika di dalam hatinya tak ada Allah, tapi yang ada hanyalah manusianya, itulah tanda orang-orang yang mensekutukan Tuhan di dalam dadanya dengan dirinya sendiri. Itulah jelas-jelasnya orang kafir di sisi Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu siapakah yang kafir, yang sejati-jatinya kafir di sisi Allah itu. Ternyata kafir, teriak kafir. Aku dulu, aku ini. Ketika di dalam dadaku masih ada Abdul Halimnya. Ternyata Abdul Halim inilah kafir itu. Yang dengan mudahnya Abdul Halim selama ini telah mengkafir-kafirkan orang agama yang selain agamaku. Kenapa aku mudah mengkafir-kafirkan orang yang selain pemeluk seperti agama yang aku peluk? Karena ku anggap agama lain itu semuanya salah. Itulah tanda diriku yang salah yang sebenarnya. Kenapa? Karena aku menganggap semua agama, semua bertuhannya, agama lain itu salah kecuali bertuhannya, kecuali agamanya diri Abdul Halim yang benar. Itulah lambang sejatinya Abdul Halim yang kafir, ngafir ke orang lain, tanda bahwa kafire dewe radi openi, kafire dewe radi gatekne. Tondo-tondone seneng ngafirke wong liyane. Bila kafirnya di dalam hatinya tidak diobati, tidak dihancurkan, tidak diperangi, maka diriku akan selalu dan selalu suka mengkafir-kafirkan, suka menyalah-nyalahkan, suka merendah-rendahkan agama orang lain. Itu tandanya diriku sendiri yang kafir, diriku sendiri yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan sebagai Sang Pencipta atas hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana mungkin aku tidak butuh Tuhan? Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang butuh aku, bukan aku yang butuh Tuhan. Ngapain aku butuh Tuhan? Wong aku yang diciptakan Tuhan. Ngapain aku yang butuh Tuhan? Wong aku yang diwujudkan Tuhan. Ngapain aku butuh Tuhan? Wong aku yang dikuasai Tuhan. Ngapain aku butuh Tuhan? Wong aku yang dihidupi, yang diperankan, yang digelar oleh Tuhan itu sendiri. Ngapain Tuhan butuh Tuhan? Jadi tidak mungkinlah aku yang butuh Tuhan, sedangkan aku bukan apa-apa, dan sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah janin bayi. Itu perjalanan
dulu, kini, agendanya Tuhan. Berarti yang butuh bergelar di sini diriku Abdul Halim atau Tuhan diri Abdul Halimnya. Bila kita sudah sampai di kepahaman seperti yang diungkap dalam lagu tadi, maka kita akan enjoy saja hidup ini. Kenapa kok kita enjoy saja di dalam kehidupan ini? Karena sudah yang Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang sudah kembali, hei jiwa-jiwa yang abadi, siapakah dia? Yo aku dewi, jarine Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah kembali kepadaku. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan, kembalikan dirimu, hidupmu, badanmu, semua apa yang beraktivitas antara dirimu itu kembalikan dengan rela, dengan ridho bahwa semua itu adalah zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah, semuanya itu ya Tuhan sendiri. Maka Allah pun akan meridhoi kita. Kenapa? Karena kita sudah rela, karena kita sudah ridho bahwa hidup, bahwa badan, bahwa apapun yang berlaku atas hidup dan badan itu hanyalah milik Allah. Kalau kita sudah ridho atas kesemuanya itu, maka itulah amanah-amanah yang sudah dikembalikan. Maka Allah yang menerima amanah-amanah itu dari manusia, dan Allah pun meridhoi manusia itu sehingga menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Astaghfirullah. Innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga menjadi sesungguhnya para kekasih-kekasihku itu tiada rasa takut di dalam dadanya dan tiada rasa bersedih hati. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita punya rasa takut dan bagaimana mungkin kita punya rasa sedih hati? Wong kita ndak milik apa-apa, wong kita ndak punya apa-apa. Apa yang kita takuti, apa yang kita sedihkan? Wong hidup dan badan saja hanya milik Allah. Ya tidak mungkin manusianya bisa takut dan bersedih hatinya, sedangkan semuanya hanya milik Allah. Itulah orang-orang yang rela, yang ridho kembali kepada Allah, hatinya akan selalu bahagia. Bila sudah demikian, fa'bud, fadkhuli fi ibadi,
Maka bila sudah direlakan, diridhokan, maka manusia masuk di dalam golongan orang-orang yang mengabdi. Yaitulah yang dikatakan pengabdian, yaitulah yang dimaksud pengorbanan, yaitulah yang dimaksud sholat, itulah yang dimaksud ibadah, itulah yang dimaksud amal soleh. Amal yang bukan dilakukan oleh manusianya, tapi amal soleh itu amal yang sudah suci bersih dari perkara-perkara manusianya di dalam dadanya. Itulah amal yang suci. Amale Allah dewe seperti gambar ini loh. Bukan amal, bukan lakunya bonekanya, tapi amal dan laku tali penguasa boneka itu sendiri yang bergerak, bisa joget-joget, bisa berdiri, bisa jongkok, bisa duduk, bisa menari dan sebagainya. Bukan bonekanya yang punya banyak pesan-pesan nama atau banyak aktivitas itu. Ada yang duduk berdiri, ada yang menghadap kanan kiri, melenggang-lenggang, bergoyang-goyang. Bukan itu nama-namanya, tapi semua apapun yang terjadi di dalam nama-nama itu, ya nama pemiliknya, nama talinya Allah, yakni peran-perannya Allah, apapun namanya itu. Karena dia sudah kembali kepada Allah, maka hatinya selalu tenang, maksum dan dijaga dari segala dosa-dosa, baik yang dulu hancur dosanya, baik yang sekarang hancur pula dosanya, apalagi yang akan datang ya hancur pula dosanya. Maknanya manusianya sudah dijaga oleh Allah dari segala fahsya wal munkar, dari kebaikan, dari sifat keji dan mungkar. Kenapa? Bagaimana mungkin manusianya bisa melakukan fahsya wal munkar, sedangkan manusianya sudah berada di sisi Tuhannya, sudah jadi al-marhum, manusia-manusia yang dirahmati Allah. Meskipun kelihatannya manusianya masih ada, tapi hatinya sudah al-marhum, tapi hatinya sudah mutu qabla antal maut, mati sebelum mati. Yaitulah yang dimaksud, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh Allah, tapi aku hanya butuh kepada dari mana aku ada. Tapi aku hanya butuh kepada dari mana aku diwujudkan. Tetapi aku hanya butuh kepada dari mana aku dihidupkan, diperjalankan sampai ke dunia ini. Ternyata dari Allah kampung halamanku, berarti aku ini adalah Allah sendiri. Bila manusianya sudah menyadari ketiadaannya, bila manusianya sudah menyadari kegoibannya, bila manusianya sudah menyadari ketidakberdayaannya, yakni la haula wala quwata illa billah, inilah lillah, milik Allah, sholatnya milik Allah, perannya milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yani hidup dan salat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik
Allah penguasa alam semesta ini. Bukan milikku, hidup dan mati itu bukan milikku, solat dan ibadah itu. Ketika aku sudah tak mampu beribadah, ketika aku tak mampu untuk solat, maka itulah solat dan ibadah itu sendiri di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabatku dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala untuk kita akhiri kajian kita di tanggal 1 Juni 2023 ini, dan semoga ini semua membawa berkah buat diriku khususnya dan diri kita semua pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami akhiri, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada para sahabat-sahabat yang sudah menghadiri, yang ikut menyimak di dalam live ini yang berjudul Aku Tidak Butuh Allah ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, bisa dicari lagi atau bisa diikuti kembali tayangan ulangnya di YouTube Uripe Allah. Ketik YouTube, ketik Uripe Allah.